Buat yang baru nemuin video ini, kenalin namaku Karina. Jadi hari ini aku bakalan bercerita sama kalian tentang kisah nyata. Bisa nggak kamu bayangin, kayak misalkan kamu punya pasangan, terus kalian punya anak, terus suatu hari kamu pergi nih keluar kota, pasangan kamu tinggal di rumah sama anak kamu. Pas kamu pulang ke rumah, kamu tanya dong pasangan kamu, kemana anak kita? Terus pasangan kamu bilang, oh iya anak kita pergi tuh. Oh gitu, oh yaudah. Bisa nggak kamu bayangin kayak foto-foto anak kamu udah nggak ada di dinding, nggak ada barang-barang anak kamu, terus kamu cuman kayak, oh ya udah deh. Nah cerita ini tuh kayak gitu. Jadi ini adalah tentang Monique Danila. Monique Danila pada saat ini terjadi tuh dia berumur 15 tahun. Tapi sebelumnya aku bakal nyeritain dulu kira-kira kehidupannya Monique Danila sebelumnya itu kayak gimana. Monique Danila itu lahir dari orang tua yang bisa dibilang gak bahagia ya. Ayahnya itu kadang ada, kadang enggak di dalam hidupnya gitu. Karena ayahnya itu adalah seorang napi yang keluar masuk penjara. Dan katanya sih ayahnya itu adalah seorang yang suka melecehkan perempuan gitu, dan bahkan katanya sih ayahnya juga pernah melecehkan Monique, dan sedih banget ya. Dan dia juga punya dua saudara perempuan apa laki-laki aku lupa, pokoknya dia 3 bersaudara lah ya. Sampai akhirnya si sang ibu yaitu Candice, jadi ibunya namanya Candice ya, harus diingat. Si ibunya ini akhirnya menikah lagi dengan suami barunya bernama Charles. Jadi Charles dan Candy itu dua-duanya sama-sama tentara. Jadi FYI aja nih ya, karena aku juga besar di keluarga yang ada tentaranya juga. Aku ngerti banget gimana kondisi sebuah keluarga yang anggota keluarganya itu kerja sebagai tentara. Ini aku nggak ada bermaksud menjelekan atau gimana. Ini pure berdasarkan pengalaman aku sendiri, oke? Ngerti kan? Dan biasanya nih kalau misalnya di salah satu keluarga ada yang kerjanya tentara, itu biasanya kondisi keluarganya itu agak kaku. Ya mungkin nggak semua juga sih, tapi kalau menurut pengalaman aku dan menurut cerita ini, si keluarganya itu cukup kaku dan disiplin dan juga agak keras gitu ya. Dan ini juga sama dengan keluarganya Monique di cerita ini. Dari Charles, suami keduanya ini, Candice mendapatkan melahirkan 2 orang anak. Jadi total ada 5 bersaudara nih di dalam satu rumah gitu. Keluarganya ini tuh cukup ketat dan disiplin ya, namanya tentara gitu ya. Dan juga si Candice ini rada-rada kurang akur nih sama si ayah tirinya, jadi kayak sering berantem ya, berantemnya hal-hal kecil, nggak yang kayak berantem tonjok-tonjokan juga, enggak gitu. Cuman kayak ya kadang-kadang saling berdebat aja gitu, saling nggak satu pendapat lah. Tiba-tiba nih pas Monique udah umurnya itu 15 tahun, Monique ternyata hamil. Nah, orang tuanya itu agak nggak suka nih Monique hamil ya, karena di rumah udah banyak anak gitu ya. Kayak mereka udah nggak mau membesarkan anaknya Monique ya, karena kan Monique masih sekolah, belum bisa menghasilkan uang yang untuk membesarkan anaknya ya kan. Ini sebenarnya sih nggak biasa juga sih. Biasanya aku baca kasus-kasus yang lain tuh kalau orang tua anaknya hamil tuh biasanya kan pada seneng ya mau dapet cucu. Nah kalau keluarganya Monique ini, mereka justru nggak seneng sama kehamilannya Monique. Dan Monique saat itu tuh kayak nggak mau gitu untuk menggugurkan, karena kan disuruh digugurin kan. Monique tuh nggak mau karena dia ingin membesarkan anaknya gitu. Sampai akhirnya Monique kesel, Monique sebel ya karena berantem terus sama ayah tirinya juga. Akhirnya dia memutuskan untuk cabut, dia kabur dan tinggal di rumah temennya. Nah pas tinggal di rumah temennya itu, orang tuanya nyariin Monique kemana gitu kan, please come home, please pulang gitu. Sampai akhirnya bener aja karena Monique ya kasihan juga lah sama orang tuanya, udah akhirnya dia pun pulang. Di bulan Juni pada saat itu lagi summer ya, si ibu Candice membawa kedua anaknya dari pernikahan yang pertama untuk pergi ke luar kota. Itu mengharuskan agar si Charles itu tetap di rumah bersama Monique dan juga 2 orang anak laki-lakinya. Dan akhirnya si Candice pun pergi ke luar kota bersama kedua anaknya, dan Monique, ayah tirinya, dan juga 2 orang saudara tirinya diam di rumah. Di hari itu, ini adalah hari yang harus kamu ingat. Di hari itu, si ayah tirinya ini mau pergi mancing sama 2 anak cowoknya ini. Nah si Monique kan memang gak mau ikut karena mungkin bawaan lagi hamil kali ya, dia gak enak pengen diem di rumah. Terus akhirnya si ayahnya pun pergi mancing, katanya ya pergi mancing. Ya sebenarnya sih gak bener-bener mancing. Pas pulang-pulang Monique udah gak ada. Dan ini aku bakalan ceritain nanti gimana kejadian sebenarnya. Di hari dimana si ayahnya ini ngajakin anak cowoknya mancing, itu adalah hari yang hujan.
Dan biasanya sih katanya orang itu nggak suka mancing kalau kondisi lagi hujan. Setelah itu, Candice yang dari luar kota, dia pulang dong ke rumah. Candice ini nanya sama si Charles, suaminya kan, Monique kemana? Dan si Charles, ayah tirinya itu bilang, oh Monique pergi. Dan si ibunya cuma bilang, masa sih? Iya, Monique pergi. Terus, oh ya udah, akhirnya mereka nurunin foto-fotonya Monique. Kita nggak tahu ya kejadian sebenarnya tuh gimana. Kenapa si ibunya bisa sekalem itu gitu. Dan bahkan anak-anak yang lain ini nggak boleh dilarang sama sekali ngomongin Monique. Mereka nggak boleh ngomongin Monique di depan keluarga yang lain, di depan sepupu atau saudara yang lain. Mereka dilarang ngomongin Monique. Dan ini aneh banget ya nggak sih? Kemana sih sebenarnya Monique? Apa sih sebenarnya yang diumpetin sama Charles dan Candice? Anak-anak yang lain dan saudara-saudara yang lain juga bingung. Monique itu sebenarnya kemana sih? Terutama Leslie. Jadi Leslie itu adalah saudari kandungnya Monique. Dia sangat sayang sama Monique dan dia nanya sama ibunya kan, Monique kemana gitu, dan ibunya nggak bisa jawab sama sekali, bahkan sering dialihin gitu pertanyaannya. Dan bahkan nggak ada laporan ngelapor ke polisi, nggak ada pencarian orang hilang, nggak ada gitu. Sementara Monique kan waktu itu masih umur 15 tahun. Dan 15 tahun di luar negeri itu masih usia di bawah usia dewasa gitu. Dan itu harusnya kan jadi pencarian polisi ya nggak sih? Akhirnya Leslie, saudarinya Monique kan dia udah cukup dewasa. Dia kayak ngerasa kok orang tuanya nih diem aja sih gitu ya, anaknya hilang gitu ya. Dan si Leslie ini meminta ibunya untuk, Mama ya udah aku minta dong berkas-berkasnya Monique gitu ya. Kira-kira petunjuk apa gitu, Monique kemana gitu, biar aku aja yang lapor ke polisi. Dan akhirnya Leslie pun pergi ke kantor polisi. Dan tiba-tiba di hari yang sama ketika Leslie ngelapor, saudara-saudara yang lain ya, keluarga besar yang lain, sepupu kayak gitu dapat telepon dari Candice, si ibunya Monique, yang bilang kayak, maaf ya nih, mau ngabarin aja kalau Monique nggak apa-apa kok. Monique udah ngabarin aku, katanya dia cuma pergi ke rumah temennya, dia cuma mau liburan sebentar, dia nggak apa-apa kok, beneran nggak apa-apa. Saudara-saudara atau sepupu-sepupu yang lain tuh, dan mereka ngerasa aneh ya. Nah, seminggu kemudian tiba-tiba di rumah itu ada surat dari Dallas, dan katanya sih itu adalah surat tulisan tangan dari Monique yang bilang kalau, Hai Ma, hai Pa, jadi aku nih udah ada kehidupan baru nih di Dallas, aku ketemu cowok dan aku kayaknya bakalan tinggal di sini membesarkan anak aku sendiri. Aku nggak apa-apa kok Ma, kayak gitu. Dan ini bener-bener aneh banget, kayak kenapa suratnya baru datang 6 bulan setelah dia hilang. Dan saat itu Candice, si ibu kandung ini, dia koar-koar ke saudara. Dia bilang ke tetangga, ini nih aku dapat surat loh dari Monique, katanya dia udah tinggal di sini, bla 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 gitu ya. Aku nggak tahu sih ini adalah upaya biar orang-orang percaya sama dia atau gimana. Dan Leslie semakin curiga dong, kenapa sih suratnya baru datang 6 bulan setelah Monique hilang? Aneh kan? Dan Leslie pun ngelapor ke polisi, kayak, Pak polisi, gimana kalau misalnya periksa aja itu surat beneran tulisan tangannya Monique atau bukan. Keesokan harinya ketika polisi mau nyari tulisan tangannya Monique, tiba-tiba rumahnya kerampokan. Kayak aneh banget gak sih? Dan juga yang bikin anehnya lagi adalah itu kan banyak barang berharga ya, kayak TV atau enggak apa gitu ya, tapi kenapa yang hilang itu ya tulisan, buku-buku tulisannya Monique. Kebayang gak sih kalau ada perampok gitu mau ngerampok rumah, wah ada TV, wah ada DVD, kita nyolong apa ya? Oke, kita nyolong tulisan tangannya Monique aja, kayak. Dan Leslie pun semakin curiga ya, tapi biar gimana pun Leslie udah gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. 2 tahun kemudian, Angeline, salah satu saudarinya Monique yang juga dekat sama Monique, dia memutuskan untuk, aduh aku gak bisa nih tinggal di rumah, udah toksik banget. Akhirnya si Angeline ini pindah ke rumah tantenya di Michigan. Dan dia memang sengaja nggak izin dulu sama Candice. Dan pada saat itu Candice, si ibu dan si ayahnya Charles tuh bener-bener nyariin Angeline kemana, nelfonin siapa-siapa, halo kamu ngeliat Angeline nggak? Angeline di mana ya Angeline? Mereka semua sibuk nyariin Angeline kemana, karena Angeline nggak ada pamit sama sekali. Dan ini aneh dong, kenapa Angeline dicariin sampai segitunya, sementara Monique kayak mereka kalem-kalem aja ya nggak sih? Di Michigan, akhirnya Angeline bersama tantenya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kedua orang tuanya. Dan atas dasar kayak abuse, physical abuse, dan juga verbal abuse. Dan juga Angeline pada akhirnya mengaku di kantor polisi kalau sebenarnya surat yang dikirim yang katanya dari Monique itu adalah dia yang nulis gitu. Dan dia bilang kalau dia dipaksa sama ayahnya untuk bikin surat itu, dan ayahnya juga mengancam dia kalau
dia berani bilang-bilang sama orang, dia bakalan dikirim ke sekolah Katolik. Dan dia nggak mau kayak gitu. Dan akhirnya Angeline tuh kayak ya udah baru berani ngelapor 2 tahun kemudian. Dan polisi nggak bisa langsung nangkep Charles dan juga Candice dong, karena kan nggak ada bukti yang benar-benar kuat untuk menangkap mereka. Kalau misalkan surat doang sih tuh nggak cukup bukti gitu, nggak ada. Dan akhirnya polisi pun meminta Charles untuk mengambil tes lie detector, tes pendeteksi kebohongan. Dan Charles bilang nggak mau gitu, aku nggak mau tes kebohongan. Terus polisi kayak, emang kenapa sih, emang ada yang diumpetin apa nggak mau ngambil tes kebohongan? Dan Charles tetap kekeh nggak mau ngambil tes pendeteksi kebohongan gitu. Dan akhirnya si tantenya dan juga Angeline ini sampai akhirnya mereka kayak mikir gimana lagi nih caranya biar kita dapat pertolongan untuk nyari Monique di mana. Akhirnya tantenya dan Angeline ini pergi ke stasiun-stasiun televisi untuk mereka diwawancara, mereka ngobrolin tentang hilangnya Monique biar mereka bisa dapat pertolongan, karena siapa tahu aja Monique nonton mereka di TV, siapa tahu aja Monique bisa tahu kalau keluarganya nyariin dia ya kan. Dan tiba-tiba Angeline dapat telepon dari saudara tirinya yang namanya Andrew. Dan Andrew ini adalah salah satu saudara yang pergi memancing sama ayahnya di hari Monique menghilang. Dan Andrew ini bilang, aku sebenarnya waktu itu diajak mancing sama ayah, dan ayah bilang kalau Monique nggak mau ikut pergi karena Monique nggak enak badan. Dan di hari itu ayah nyuruh kita untuk pamit sama Monique. Ayah bilang kayak, anak-anak ayo pamit dulu ya sama Monique karena Monique nggak mau ikut. Dan waktu itu ayah ngelarang kita masuk ke kamar Monique. Jadi kita cuman dibolehin ngintip dari kamar Monique doang buat pamit sama dia. Dan waktu itu kita ngelihat Monique lagi posisinya duduk nyender di tempat tidur. Dan aku pun pamit sama Monique kayak, hai Monique, kita pergi dulu ya, kita pergi mancing dulu ya, kamu gak apa-apa sendirian di rumah. Dan Monique gak ngejawab sama sekali, Kak. Ini aneh banget sih. Biasanya kan Monique selalu ceria, kalau sama kita selalu baik gitu. Tapi pada saat itu Monique gak ada ngerespon sama sekali. Habis itu kita pergi nyetir. Terus kita cuman makan di McD. Habis itu turun hujan. Habis itu ya udah kita pulang lagi ke rumah. Kita nggak pergi mancing sama sekali. Dan pas nyampe rumah, kita nggak dibolehin masuk ke rumah sama ayah. Jadi ayah nyuruh kita diam di mobil di garasi. Dan kita nggak boleh masuk rumah sebelum ayah bilang boleh gitu. Tapi waktu itu aku udah kebelet pipis banget. Sampai akhirnya aku diam-diam mutusin untuk ke toilet. Karena aku udah nggak kuat banget pengen pipis. Dan pas aku udah nyampe toilet, aku punya feeling kok kayaknya di toilet ini aku nggak sendirian gitu. Akhirnya hati aku berniat untuk ngebuka tirai yang nutupin bathtub. Pas aku mau ngebuka tirai, tiba-tiba ayah datang. Dan ayah malah marah sama aku karena mau buka tirai itu. Dan semenjak hari itu, aku dikurung di kamar selama 2 hari. Nggak boleh kemana-mana. Ya emang sih aku dikasih makan, tapi aku nggak boleh keluar kamar selama 2 hari gara-gara ayah marah. Hanya gara-gara aku mau buka tirai bathtub itu, Kak, gitu kan. Dan juga selain itu, aku juga nyadar kalau di mobil ayah itu ada 2 tangki bensin, tangki minyak. Aku nggak tahu buat apa. Dan saat itu kasus ini jadi viral banget. Jadi si Angeline, Leslie, dan tantenya juga banyak diundang ke stasiun-stasiun televisi. Mereka diinterview soal kasus menghilangnya Monique. Dan di saat yang sama, Candice dengan Charles dipindah tugaskan ke Jerman. Dan ini sebenarnya sih masih nggak tahu juga. Maksudnya mereka memang sengaja mengajukan perpindahan tugas sebagai tentara ke Jerman atau itu adalah upaya mereka untuk melarikan diri. Sampai sekarang kasus ini sebenarnya nggak terpecahkan. Cuman ya semua orang curiganya sama Charles dan Candice. Candice tuh orang ibu kandungnya gitu dan dia nggak nyariin Monique sama sekali. Itu aneh banget sih. Tapi katanya setelah 10 tahun di Jerman, mereka pindah di Florida dan sekarang mereka tinggal di Florida. Sampai sekarang sih nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama Monique. Menurut kamu nih, gimana nih? Menurut kamu apakah Monique itu kabur? Apakah menurut kamu Charles dan Candice ada hubungannya sama Monique? Kamu bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, di share. Makasih banyak ya yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!